Dewa Medis Terkuat. Bab 365. Qinglong menghela nafas dan berbicara lagi. Xiao Chen, aku tahu kau sangat kuat. Tapi, percayalah padaku, kau tidak sebanding dengan keluarga Lu. Di belakang keluarga Lu, kekuatan Istana Abadi terlalu besar. Keluarga Lu adalah juru bicara Istana Abadi Kerajaan Yan di dunia sekuler. Kamu bukan aku, bagaimana kamu tahu kalau aku bukan tandingan keluarga Lu? Meskipun kamu telah membunuh bayangan dewa tertinggi hari itu, ada banyak sekali prajurit alam dewa yang kuat di Istana Abadi Negara Yan. Selain alam dewa, ada juga banyak makhluk di atas alam dewa. Dan mereka juga dapat memanggil makhluk tingkat atas itu. Lagi pula, apa yang mereka panggil berbeda dari apa yang dipanggil oleh segel pemanggilan 4 simbol, dan juga berbeda dari apa yang dipanggil oleh takhta suci Eropa Barat. Apa yang mereka panggil adalah orang-orang yang sangat kuat. Lalu apa? Qinglong berkata dengan cemas. Apa kau tidak mengerti? Jika kau melawan istana surgawi, berarti kau melawan Tuhan. Jika itu terjadi, dunia akan kacau dan semua kehidupan akan hancur. Apa hubungannya dengan saya jika dunia kacau? Apa hubungannya dengan saya jika orang-orang menderita? Tidak bisakah kau melepaskannya? Demi semua orang di dunia. Jangan bicara padaku tentang orang-orang dunia. Xiao Chen berteriak keras, dan awan-awan di langit pun berhamburan. Hembusan angin bertiup kencang, menyebabkan banyak orang yang lewat segera menciutkan leher. Ketika orang tuaku dibunuh oleh Lu Qiran, apa yang dilakukan orang-orang di dunia? Apakah ada yang membantu mereka? Siapa yang di pihakku? Aku di pihak siapa? Aku, Xiao Chen, tidak berutang apapun kepada orang-orang di dunia ini. Kata-kata tegas Xiao Chen membuat Qinglong tidak dapat menahan sedikit pun kesedihan di wajahnya. Xiao Chen bukanlah orang seperti itu. Dia diajarkan sejak lahir untuk menganggap keselamatan semua orang di dunia sebagai tanggung jawabnya sendiri. Jika orang tua Qinglong yang meninggal, dia mungkin benar-benar memilih untuk melepaskannya demi orang-orang di dunia. Tapi Xiao Chen tidak mau. Karena dia dilahirkan oleh ayahnya dan dibesarkan oleh ibunya. Alasan mengapa ia tumbuh menjadi seorang pria adalah berkat kedua orang tuanya. Dan sekarang, orang tuanya dibunuh oleh Lu Qiran. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah membunuh Lu Qiran dan membalaskan dendam orang tuanya. Qinglong menangis terseduh-seduh. Dia berlutut di tanah dan bersujud pada Xiao Chen. Tuan Xiao, kumohon padamu, tolong hentikan. Jangan melawan keluarga Lu, kembalilah ke Jiangbeimu. Jangan bawa pembunuhan lagi ke dunia ini. Xiao Chen pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu terlalu peduli. Kalau tidak, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Lagi pula, aku hanya lewat dan ingin bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, aku ingin memberitahumu bahwa aku memiliki keluarga Lu di tanganku. Bahkan Guanyin Bodhisattva tidak dapat menyelamatkannya. Aku katakan padamu, Tuan Xiao, Tuan Xiao. Di alun-alun, semua orang tak kuasa menahan rasa penasaran, menyaksikan seorang tokoh tua bersujud kepada tokoh muda lainnya. Mereka tidak mengerti bahwa lelaki tua itu sedang bersujud kepada mereka. Aku juga tidak mengerti mengapa pemuda itu meminta orang tua itu untuk bersujud padanya. Semua makhluk hidup adalah semut, siapa tahu apa yang akan terjadi pada mereka besok. Xiao Chen masuk ke dalam mobil, Beitang Baolong menutup pintu untuknya, dan mereka tiba di hotel besar keluarga Beitang. Di sisi lain, di rumah keluarga Lu di Kyoto, seorang sosok setengah baya bergegas menuju salah satu villa. Dia adalah putra tertua keluarga Lu di Kyoto, Lu Qingshan. Orang tua dari keluarga Lu memiliki 3 orang putra, namun sayang, tidak satupun dari mereka yang baik. Selama bertahun-tahun, mereka tidak dapat memperluas keluarga Lu. Hanya putra tertua keluarga Lu yang melahirkan seorang putra, Lu Qiran, sementara yang lainnya semuanya putri. Ini juga mengapa Lu Qiran, putri kecil keluarga Lu, begitu mendominasi. Dari seluruh generasi ketiga keluarga Lu, Lu Qiran adalah satu-satunya. Dialah satu-satunya harapan bagi masa depan seluruh keluarga Lu. Harapan untuk mewarisi dupa. Selama bertahun-tahun, seluruh bisnis keluarga Lu dikelola oleh 3 bersaudara keluarga Lu. Bahkan putri-putri generasi ketiga keluarga Lu, setelah lulus, semuanya masuk ke keluarga Lu lebih awal untuk berbagi kekhawatiran dengan orang dewasa dan mengurus urusan bisnis keluarga. Hanya Lu Qiran yang berusia hampir 30 tahun. Bermalas-malasan sepanjang hari dan tidak mengerjakan pekerjaan. Selain mendekati gadis-gadis, pamer, memukuli orang, dan menindas yang lemah, dia tidak melakukan hal lain. Tapi keluarga Lu tidak membutuhkannya untuk melakukan apapun. Jika dipikir-pikir lagi,
Tuan Lu masih sehat walafiat, dan seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk hidup beberapa dekade lagi. Sekalipun Anda tidak dapat hidup selama beberapa dekade, Anda masih dapat meminta ramuan dari Istana Abadi untuk memperpanjang hidup Anda. Tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi tentang tiga bersaudara keluarga Chen. Putra tertua keluarga Chen baru berusia 50-an tahun ini dan sedang dalam masa puncaknya. Ditambah lagi, dengan begitu banyak saudara perempuannya yang membantu menjalankan bisnis keluarga, Lu Qiran benar-benar tidak perlu bekerja keras. Dengan kata-katanya sendiri, ia dilahirkan untuk menikmati kehidupan yang bahagia. Selain menjalani kehidupan yang riang, dia tidak butuh apa-apa lagi. Dan keluarga Lu punya uang yang tidak terbatas. Triliunan. Apa konsepnya? Pada saat yang sama, keluarga Lu juga dilindungi oleh Istana Abadi Kerajaan Yan. Sekalipun dia menindas putri seorang miliarder, tak ada seorang pun yang berani tidak menghormatinya. Ini Lu Qiran, anak tunggal keluarga Lu. Pria yang paling jago bereinkarnasi di dunia ini. Lu Qingshan segera tiba di depan pintu sebuah villa yang sangat mewah dan mengetuk pintunya dengan cepat, namun yang mengejutkannya, seseorang membukakan pintu setelah dia mengetuk 2 kali. Orang yang membukakan pintu adalah seorang wanita yang berdandan tebal dan cukup cantik. Di ruang tamu, ada beberapa gadis berbaring di sana, semuanya tampak masih setengah tertidur. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka mainkan tadi malam. Wanita itu melirik Lu Qingshan dan berkata dengan tidak sabar. "Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu istirahat Tuan Lu. Apakah kamu tidak ingin hidup? Bajingan kau." Lu Qingshan tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat tangannya dan menamparnya. "Saya ayahnya, beraninya kau mengatakan saya tidak ingin hidup lagi." Singkat kata, model kecil itu hampir mati ketakutan. Kemudian, Lu Qingshan mengambil langkah besar dan berjalan memasuki villa. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat mencium bau alkohol yang kuat, mendengus dingin, dan melangkah masuk. Ruangan itu berantakan seperti rumah anjing. Selain bir, ada berbagai jenis makanan dan camilan. Dapat dibayangkan mereka pasti bersenang-senang sepanjang malam kemarin. Lu Qingshan menemukan Lu Qiran yang masih tertidur lelap di antara kerumunan dan menamparnya 2 kali. "Dasar bajingan kecil, masih berani tidur. Apa kemarin kau membantu sepupumu menghancurkan keluarga Fang?" Lu Qiran membuka matanya sedikit dengan mata mengantuk, dan berkata dengan sedikit mabuk. "Siapa yang membuat keluarga Nona Fang begitu bodoh? Sepupuku jatuh cinta padanya, tetapi dia bahkan tidak memperhatikannya. Jadi bagaimana jika aku menghancurkan keluarga Fangnya? Hehehehe. Aku melempar orang tuanya dari gedung di depannya." Bab 366. Dasar binatang. Kau benar-benar membuatku marah. Apa kau tahu kalau keluarga Fang adalah keluarga bawahan keluarga Lu? Kalau kau melakukan ini, bagaimana orang lain akan melihat keluarga Lu? Bagaimana keluarga bawahan lainnya akan melihat keluarga Lu? Lu Qiran berkata dengan acuh tak acuh. "Tes. Apa yang kau takutkan? Ayah, keluarga Lu kita punya banyak uang, dan kita punya banyak istana abadi di belakang kita. Siapa yang berani menjadi musuh kita? Jangan khawatir, binatang buas itu hanyalah sekelompok semut bagi kita, dan kita tidak perlu khawatir sama sekali. Ayah tidak perlu terlalu khawatir. Aku ada pesta koktail, jadi aku pergi dulu." Setelah menguap, Lu Qiran berbalik dan pergi, sama sekali tidak menanggapi serius ayahnya. Kata-kata Lu Qiran membuat Lu Qingshan gemetar karena marah. "Anak pemberontak, anak pemberontak. Masa depan keluarga Lu kita pasti akan hilang di tanganmu. Aduh." Sambil mendesah dalam-dalam, mata Lu Qingshan menampakkan ekspresi kekecewaan yang amat dalam. Saat matahari terbenam, keramaian Kyoto memperlihatkan pesona aslinya sebagai kota yang tidak pernah tidur. Xiao Chen mandi, berganti pakaian bersih, dan turun ke bawah. Beitang Baolong yang berjaga di aula, segera ikuti. "Tuan Xiao, Anda ingin pergi kemana? Apakah Anda ingin saya mengantar Anda ke sana?" "Tidak perlu, aku akan jalan-jalan saja. Ini kesempatan langka untuk datang ke Kyoto, jadi tentu saja aku ingin menikmati pemandangan indah Kyoto." Ya, Xiao Chen keluar sendirian dan berjalan-jalan di jalan-jalan Kyoto. Angin malam di Kyoto pada akhir November jauh lebih dingin, menyebabkan orang yang lewat tanpa sadar mengerutkan leher mereka. Bangunan-bangunan tinggi dan lampu-lampu terang yang saling bertautan satu sama lain memperlihatkan dinginnya yang tak manusiawi. Kota-kota besar tampaknya menjadi tempat yang cocok untuk ditinggali manusia, tetapi sebenarnya, kota-kota besar hanyalah medan perang. Medan perang ini masih penuh dengan kekejaman dan kebrutalan. Hanya saja penampilannya yang cantik jelita dan beberapa aturan yang membingungkan mata manusia,
memperindah kekejaman dan kekejamannya. Saat Xiao Chen sedang berjalan, dia melihat seorang wanita di pinggir jalan di depannya, diusir dari bar, seperti anjing mati yang mabuk. Anggur. Aku mau anggur. Beri aku anggur. Wanita itu terus berjuang, mencoba untuk bangkit dari tanah, tetapi anggota tubuhnya tampaknya benar-benar di luar kendali. Tidak peduli apa yang dilakukannya, dia tidak bisa bangun. Orang-orang di sekelilingnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya dengan rasa ingin tahu. Beberapa pria tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan menonton. Dia sangat cantik. Dia memiliki rambut hitam panjang, wajah cantik, fitur wajah yang halus dan kecil, dan wajah kecil yang secara khusus dapat membangkitkan hasrat pria untuk melindunginya. Karena dia minum terlalu banyak, kulitnya yang halus berubah menjadi merah tua, yang menambah kecantikannya yang berbeda. Tatapan matanya yang menampakkan secercah keputusasaan sungguh tak tertahankan bagi pria manapun. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat penasaran. Aneh. Bagaimana mungkin wanita secantik itu mabuk dan dibuang ke jalan? Kalau dia hanya melambaikan jarinya dengan santai, pasti ada sekelompok besar pria yang akan membantunya melakukan sesuatu, kan? Jangan konyol. Itu putri tertua keluarga Fang, Fang Qingshui. Tahukah kamu? Keluarga Fang menyinggung tuan muda tertua dari keluarga Lu, dan mereka dimusnahkan kemarin malam. Hanya dia yang tersisa. Sekarang dia adalah bintang pembawa sial, dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Siapapun yang berani menyentuhnya pasti akan mati. Ya ampun. Tidak mungkin sekuat itu, kan? Bukankah dia sendirian sekarang? Lihatlah sudut jalan. Ada beberapa sosok kekar di sana. Mereka mengikuti Fang Qingshui. Tujuan keluarga Lu sangat sederhana, mereka ingin memaksa Fang Qingshui mati. Jika kau berhasil menyusul, orang-orang itu akan datang sebentar lagi dan mematahkan tangan dan kakimu. Kau percaya? Di Kyoto, tidak ada seorang pun yang berani mendekati Fang Qingshui dengan mudah sekarang. Ya Tuhan, kejam sekali, tapi Fang Qingshui juga bodoh. Tuan muda keluarga Lu tertarik padanya, itulah berkah yang telah dia kembangkan selama 10 kehidupan. Dia benar-benar membencinya, jadi salahnya sendiri bahwa dia telah jatuh ke titik ini hari ini. Cih. Dasar bodoh. Yang mengincar Fang Qingshui bukanlah putra tertua keluarga Lu, melainkan sepupu Lu Qiran. Fang Qingshui hanya tidak mau berkomitmen, tetapi dia tetap dihabisi oleh keluarga Lu. Aduh. Dunia sedang terpuruk, dan orang-orang pengkhianat berkuasa. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang bisa mengalahkan keluarga Lu, monster seperti mereka. Jangan banyak bicara. Kalau kita ketahuan, lidah kita berdua bisa dicabut. Ada yang menciut dan bergegas pergi, tidak berani ikut bersenang-senang. Fang Qingshui memang sangat cantik, tetapi sekarang dia adalah sebotol racun, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Xiao Chen menatap Fang Qingshui dengan penuh minat. Di matanya, selain keputusasaan dan ketidakberdayaan, ada juga sedikit kemarahan dan kebencian. Kalau saja pihak lain itu hanya sedang patah hati, dia bahkan tidak akan memandangnya, karena Fang Qingshui benar-benar seorang yang lemah dan tidak butuh belas kasihan. Tapi, ketika masih ada sedikit kemarahan dan sedikit penolakan di dalam hatinya, dia hanya butuh dorongan, dan mungkin akan ada pemandangan yang berbeda. Berikan aku anggur. Berikan aku anggur. Kau boleh meminta apa saja, berikan saja aku anggur. Fang Qingshui berteriak sembrono, rumahnya telah hilang, orang tua dan saudara-saudaranya terbunuh, yang tersisa baginya hanyalah cangkang kosong. Sekarang, selama dia bisa mendapatkan lebih banyak anggur untuk membuat dirinya mati rasa, dia lebih baik menjual tubuh terakhirnya. Namun sayang, tidak ada pria yang berani menyentuhnya. Inilah keputusasaan yang dibawa keluarga Lu padanya. Padahal dulu dia anak sulung dari keluarga yang hartanya ratusan miliar. Meskipun dia adalah wanita cantik yang telah dipengaruhi oleh budaya masyarakat bangsawan kelas atas. Sekalipun dia berilmu tinggi, dia bagaikan batu giok yang tak bercacat. Tidak akan ada lelaki yang berani mendekatinya atau memberikan keuntungan apapun padanya, sekalipun hanya melemparkan sebotol anggur kepadanya. Betapa menyedihkannya ini. Seberapa putus asanya. Konyol sekali. Di depan raksasa seperti keluarga Lu, keluarga sebesar keluarga Fang hanyalah seekor semut. Lu Qiran ingin Fang Qingshui mati dalam keputusasaan yang paling parah. Apakah kamu tidak ingin menikahi sepupuku? Tidakkah kamu memandang rendah sepupuku? Kalau begitu aku akan membunuh seluruh keluargamu. Maka Anda tidak akan bisa hidup atau mati. Potong pergelangan tanganmu dan aku akan menyelamatkanmu. Minum racunnya, dan aku akan menyelamatkanmu. Lompat dari gedung, aku akan menghentikanmu.
Lukiran ingin menguras tenaganya sedikit demi sedikit, sampai seluruh semangat dan tenaganya terkuras habis. Biarkan dia menderita putus asa, biarkan dia takut, biarkan dia ngeri, biarkan dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Lu, Lukiran, yang dapat melawan keinginannya. Jika Anda melanggarnya, itu akan lebih menyakitkan daripada kematian. Namun, pada saat ini, sebuah suara pelan muncul di telinga Fang Qingshui. Apakah kamu ingin balas dendam? Bersambung.